Assalamualaikum. Dengar suara saya jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Yang baru masuk silakan tulis namanya dulu ya. Saya absen sambil nunggu yang lain. Wawan kedengarannya suaranya double. Kalau yang lain jelas ya. Nggak ada musik di sini. Oh iya, mohon maaf untuk ini kelas kita malam ini tanpa presentasi slide ya, karena lupa tadi itu. Karena pikirnya kelasnya hari Minggu, jadinya nggak lihat apa itu namanya jadwalnya secara detail. Ternyata hari Kamis juga ada kelas kita, jadinya belum siap-siap ini slide presentasi kayak biasanya. Jadi nanti semuanya harapannya megang buku sendiri-sendiri ya. Saya absen dulu. Ini ada Wawat, terus Eka, kemudian Riri ya. Terus Wiwi. Kemudian ada Kotiah. Lalu Endang Rahayu. Selanjutnya Risalia. Kemudian udah ya. Yang saya sebutkan tadi udah merasa ini kan, maksudnya yang hadir di online udah saya sebutkan ya. Kalau ada yang belum silakan menulis namanya. Jadi modulnya sambil dibuka halaman 59. Oh, ada tambah lagi Kusnul Fatimah ya. Mungkin ada suara-suara yang mantul itu ini apa itu namanya, coba yang ini laptop atau handphonenya maksudnya dijauhkan dari sumber elektronik yang lain. Jadi misalnya kalau pakai laptop, jauhin dari handphone atau dari TV. Kalau yang pakai handphone, jauhin dari laptopnya atau TV-nya. Jadi jangan di daerah yang dekat antara elektronik yang satu sama elektronik yang lain. Mungkin jadi suaranya ini mantul. Oh, banyak yang nggak tahu karena di-share di komen linknya. Biasanya kalau di-share di komen juga pastinya ada notifikasi, dan nanti pasti juga
kalau dia sadar hari ini ada kelas, pastinya nanti kan dia buka di situ. Atau harus di ini juga, kita buat link baru. Tapi karena kayaknya ini karena saya telat itu sih, jadinya memang banyak yang nggak tahu. Kemudian ada Ratmi ya. Terus ada yang baru datang, ada Amini sama Teguh Susianti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awin Mu'alifah juga baru datang. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjut dulu ya ke modul. Oh, suara mobil sampahnya dah kedengeran banget. Waduh, padahal dari sini sih nggak seberapa loh dengernya, tapi nyampe nya berarti jelas banget ya. Itu suara musiknya jadi ini mobil sampah. Oh, si Kotiah nggak ada malahan. Nggak kedengeran ya. Jadi kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pertemuan pertama secara online. Mohon maaf kali ini nggak ada slide presentasi kayak biasanya, karena terus terang saya lupa, karena saya pikir kita kelasnya hari Minggu, jadinya itu tadi dicat sama ini Agus Susianti ya, tapi dianya malah belum datang sampai sekarang. Jadi dia tanya juga, kemudian ada Riri tanya, dan dilanjutkan yang lain juga, tapi ini apa itu namanya, saya belum sempat buat slide-nya, jadi mohon maaf. Ini ada yang baru datang, ada Sarah sama Siti Aminah ya. Ya, oke. Silakan dibuka modulnya halaman 59. Memahami unsur intrinsik sastra Melayu klasik. Jadi di sini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi karakteristik karya sastra Melayu klasik, kemudian menentukan struktur atau unsur karya sastra Melayu klasik, dan menuliskan secara ringkas isi karya sastra Melayu klasik dengan bahasa sendiri ke dalam beberapa paragraf. Nah, di sini tugasnya baca contoh cerita dari sastra Melayu klasik di bawah ini dengan seksama, yaitu bertengkar, berbisik. Kemudian nanti ditentukan unsur-unsur intrinsiknya. Ada suara presentasi Teams, apa itu Siti Aminah? Gak ngerti saya malah. Nah, jadi ini saya minta teman-teman nanti bergantian membaca paragrafnya ya. Saya tunjuk yang pertama membaca 2 paragraf ya, masing-masing orang.
Seksan. Bibi dulu ya. Nanti selanjutnya Kotia. Seksan. Halo, dengar suara saya, Bu? Iya, sudah dengar jelas. Bertengkar berbisik. Banyak orang yang bertengkar tidak akan melepas sekuat-kuat suaranya dan berkata berebut-rebut dengan tiada memperdulikan koma dan titik. Dalam cerita ini, suatu pertengkaran yang disudahi dengan perkelahian yang hebat telah berlaku dengan berbisik saja. Pada waktu itu matahari sudah jauh condong di barat. 3 orang musafir yang berjalan kaki sedang dalam perjalanannya. Mereka itu mempercepat langkah agar dapat berbuka puasa di kampung orang. Menjelang akan sampai ke sebuah kampung kecil yang masuk ke bagian Batang Toru, mereka itu berhenti sebentar akan bermusyawarah. Di kampung ini tidak ada lepau nasi. Sudah ya, 2 paragraf. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya Kotia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Dengar. Di kampung ini tidak ada lampu nasi. Kenalan kita pun tak ada. Di manakah kita akan menumpang? Bertanah sendiri dalam puasa begini. Saya tak sanggup rasanya. Kata yang seorang yang bernama Burkat. Itulah sebabnya maka saya katakan tadi, lebih baik kita bermalam di Cipinjak saja. Di sana ada warung nasi, jawab temannya yang bernama Togop. Saya sangka tadi tidak diburu-buru berjalan, dapat juga digantung. Halo, Bu. Sudah ya? Iya, tadi sampai si Togop apa dilanjutkan yang ketiga? Iya, si Togop aja. Selanjutnya yang ketiga Amini ya. Halo. Iya, Halo, dengar, Bu? Waalaikumsalam, udah dengar. Lanjut ke saya sangka tadi. Saya sangka tadi jika diburu-buru berjalan dapat juga kita bermalam di Batang Turok. Tetapi rupanya tidak. Akan tetapi menyesal dan mengeluh tak ada gunanya. Lebih baik kita cari akal supaya kita dapat makan petang ini. Sejurus lamanya, ketiganya tiada berkata-kata. Aku dapat suatu akal, kata si Burkat sambil memandang kepada kedua temannya yang berganti-ganti. Salah seorang di antara kita bertiga, kita panggilkan kepala kampung. Kalau dipanggilkan kepala kampung saja, saya belum akan kenyang perut, jawab si Togop. Itu saya tahu, tetapi bagaimana apa yang dipikir oleh saya itu, belum saya akan keluarkan semuanya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya Siti Aminah ya. Malam, Bu. Halo, malam, Bu. Iya, malam. Ya, kedengaran nggak suaranya? Dengar. Dengarlah baik-baik. Kita sama tahu, orang yang ternama atau orang yang berpangkat lebih dimalui orang daripada orang sembarang saja. Jadi salah seorang di antara kita sebut kepala kampung. 2 orang jadi pengiringnya. Terima kasih, Bu. Nah, itu baru satu, kurang satu lagi.
2 paragraf ya, Bu? Yang bawahnya juga. Ya. Dengan hal yang demikian, di kampung ini kita menempat saja ke rumah kepala kampungnya. Dia suka menjamu kita buat semalam ini. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya Endang Rahayu ya. Ya, ayo. Halo, Bu. Halo, Lagi dibaca ngurusin sampai ini Simba. ya pengiringnya ya. Oh. Pengiringnya lagi ngurusin Simba. Pengiringnya yang mana ya? Aduh. Ini apa menurut dulu Udah sampai buka ke ya? pengiringnya. Iya, halaman 59 yang menurut pikiran saya itu. Oh, berarti buka ya. Sudah itu perjalanan Sultan menjinjing alam di tunggu. muka, diiringi si Bukan. Eh? Halo. Bukan. Yang Maaf, masih maaf, halaman maaf, Bu. 59 menurut pikiran saya. Menurut Yang bawah pikiran saya. paragraf Waduh. sendiri, Bu. Oh, iya Bu. Udah ketemu. Menurut pikiran saya, akal itu ketemu sudah. Menurut pikiran saya, akal itu dapat dipakai. Tetapi karena engkau yang mendapat akal itu, engkaulah pula kita jadi kepala kampung itu. Kami berdua jadi pengiringnya, kata si Togop. Engkau Tugu, bagaimana pikiranmu? Berkata si Burkat kepada temannya yang seorang lagi. Saya menurut saja, jawab si Tugu. Baik, tetapi mula-mula patutlah kita diberi bergelar dahulu. Sebut sajalah gelar saya Sultan Menjinjing Alam. Tetapi hati-hati, jangan sesat. Kalau-kalau terbuka rahasia kita. Jika terbuka, bukan saja kita tidak dapat makan, tetapi badan kita akan merasai pula orang buat. Sudah itu bungkusan dan payung saya ini bawalah oleh kamu berdua, karena tak pantas lagi seorang raja membawa bungkusan kalau saya ada pengiringnya. Ya, terima kasih. Sudah ya, selanjutnya ini supaya cepat kita ganti berapa kalimat ya ini? 4 setiap orang. Ke Riri Rianti. Riri bisa suara? Ini Bu. Ini Bu. Halo. Iya. Halo. Ya. Halo, ya udah langsung baca. Sudah itu berjalanlah Sultan menjinjing alam di muka, diiringkan si Togop dan si Togo. Sesampai di kampung yang disebut tadi, setelah bertanya kepada seorang orang kampung itu, mereka itu pun teruslah menuju ke rumah kepala kampung. Mula-mula naiklah si Togo mengabarkan kedatangan mereka itu kepada yang empunya rumah. Tiada berapa lama dengan bergegas turunlah seorang laki-laki yang setengah umur dari rumah, dan dengan ramah tamah dan senyum simpul memberi salam serta mengajak Sultan Menjinjing Alam naik. Sesampai di rumah, Sultan Menjinjing Alam dipersilakan duduk di atas permadani dan kedua kawannya di atas helai panjang yang putih. Sudah Bu. Iya. Terima kasih, Riri. Selanjutnya ini Santi ya. Baru sebentar mereka itu duduk
Baru sebentar mereka itu duduk, terdengarlah di sebelah belakang mereok ayam. Kepala kampung yang tiada berbelit itu pun memandang kepala kedua kawannya dengan pandang yang berarti seolah-olah mengatakan, lihatlah, kamu itu berhasil baik. Setelah bercakap-cakap, sejurus waktu berbuka pun tibalah. Sebuah talam yang berisi penganan diangkat ke hadapan Sultan Membimbing Alam, sedang Sitogo dan Sitogo dilayani seperti biasa. Marilah kita berbuka dahulu, Engku, kata yang empunya rumah. Tetapi buat makan saya harap Engku akan sabar kiranya sampai lepas membayar Isya. Bu. Ya, sudah. Selanjutnya ke Risalia ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nyampe ini tidak mengapa engku. Oh, halo Bu, dengar nggak Bu? Iya, dengar. Tidak mengapa, Engku. Kami telah mengganggu kesenangan Engku dan membuat orang kaya di rumah ini bersusah-susah. Jawab Sultan menjinjing Alam sambil mengangkat sebuah gelas yang berisi seteruk ke bibirnya. Waktu hendak makan, sebuah talam diangkat, orang pula ke hadapan Sultan menjinjing Alam. Pada piring gulainya tampaklah terbelenting sebuah paha ayam dan pada piring lain sebelah dada ayam yang digoreng. Sitogo dan Sitogu hanya mendapat tulang-tulang rusuk dan tulang-tulang belakang saja. Memandang perbedaan itu, terbitlah cemburu dalam hati kedua pengiringnya itu. Lebih-lebih lagi Sitogo. Waktu akan tidur, yang mempunyai rumah mengembangkan sehelai kasur untuk kepala kampung palsu itu, lengkap dengan bantal dan selimutnya dan pengiringnya, hanya mendapat sehelai tikar dan dua buah bantal. Marilah kita tidur. Engkau tak payah benar berjalan sehari ini, kata yang mempunyai rumah. Lagi Bu. Oke. Iya, kayaknya Tetapi baru kali ini ya. Baru kali ini yang baca ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ini ngomong kayaknya. Selanjutnya ada lagi yang lain. Eka biasanya ngacung. Coba Eka ya. Bisa suara nggak Eka? Bisa dong, Bu. Oh ya udah, ayo lanjut. Sampai mana ya, Bu? Waduh. Tadi si Risalia sampai tidak mengapa, terus kayaknya mungkin sampai ini sampai waktu akan tidur kayaknya ya. Oh ya, Bu. Waktu akan tidur yang empunya rumah mengembangkan sehelai kasur untuk kepala kampung palsu itu, lengkap dengan bantal dan selimutnya, dan pengiringnya hanya mendapat sehelai tikar dan dua buah bantal. Marilah kita tidur. Engkau telah payah benar berjalan sehari ini, kata yang empunya rumah. Tetapi baru saja ia masuk dan mengunci pintu dari dalam, datanglah si Togop perangkap mendapatkan Sultan menjinjing Alam. Engku telah mendapatkan kelebihan dari kami, katanya dengan berbisik. Waktu berbuka engku mendapat pembukaan yang lebih baik, dan waktu makan engku kenyang makan dagingnya. Kami hanya mendapat tulang-tulangnya. Sekarang kita berganti, engku tidur di tikar itu. Kami berdua tidur di atas kasur ini. Tidak, siapa mau begitu? Jawab Sultan menjinjing Alam dengan berbisik pula, menampik permintaan si Togup itu. Makanan itu rezekiku dan kasur ini pun rezekiku. Terima kasih, Bu. Halo? Kok putus? Iya, Bu. Putus mana, Bu? Enggak, kirain putus. Sampai mana rezekiku? Selanjutnya nih si Sarah mau baca juga enggak?
Atau mau yang lain? Coba kita dengar suara Sarah ya. Oh, Kusnul Fatimah kayaknya tadi duluan deh, iya. Kusnul Fatimah dulu deh ya. Setelah itu Sarah siap-siap. Halo, Bu. Iya, halo. Halo. Sampai Jelas, mana Bu. tadi? Tahu sampainya mana? Iya, jelas. Sampai benar tetapi ya. Iya. Benar, tetapi sebab engkau peroleh itu karena bantuan kami. Kami korban diri kami jadi pengiringmu. Dan kami sebutkan engkau kepada kampung. Jika tidak, tentu engkau tidak akan mendapatkan segala kesenangan ini. Bukan untuk saya saja, kamu berdua pun tidak akan makan malam ini. Jika tidak karena akalku, anak keparat rupanya engkau ini. Curang tamak tidak setia berkawan, hanya memikirkan kesenangan sendiri saja, kata si toko berisik. Engkau ini pun tidak setia, tapahan khianat. Dengki, iri hati melihat orang mendapat kesenangan. Jawab Sultan menjinjing alam dengan berisik pula karena takut kedengaran kepada yang mempunyai rumah. Ayo sudah, kasur ini biarlah kepadamu, tetapi selimut ini untukku, kata si Togop sambil menarik selimut itu. Tidak, biar bagaimanapun tidak aku berikan, jawab Sultan menyinying alam. Iya, ini Udah, Bu. yang di Facebooknya Dinda Arema itu bukan ya? Iya, Bu. Oh iya. Ininya bacanya bagus. Makasih, Bu. Selanjutnya kita coba ke Sarah ya. Waalaikumsalam, Agustina baru masuk. Ya, saya absen dulu ya. Sarah udah siap? Ini mikrofonnya saya aktifin ya. Halo? Halo. Iya, baca sampai alangkah ya. Alangkah mana ya? Dengar sampai ini alangkah yang halaman 61. Alangkah ya. Ya Allah, tapi saya bacanya nggak lelet, Bu, nggak gitu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, dicoba ini aja 2 baris. Iya. 2 paragraf ya, Mas. Alangkah membohongnya engkau ini. Berkat baru jadi kepala kampung. Icak-icak saja sudah sesanggah itu. Diceblik hendaknya engkau ini biar kampus. Coba kalau berani sesuatu mengginggi. Aduh, kok lelet banget tuh saya. ya udah apa kalau gitu ganti ke yang lain. Sarah latihan baca ya sendiri, sering-sering baca sendiri supaya ini terbiasa. Kalau gitu supaya cepet kita ke ini ya, Kusnul Fatimah lagi deh, diselesain sampai selesai. Halo, Bu. Iya, Dengar, Bu. Iya dengar. Sampai coba kalau berani ya. Iya. Coba kalau berani, jawab Sultan menjinjing alam sambil menghampirkan mukanya menentang muka si Togop. Tetapi untung akan celaka, kebetulan pada waktu itu ia batuk.
Air ludahnya terpejik ke muka si Togop seakan-akan kelupaan dia dari maka di bawahnya perihanan itu. Maka terjadilah peperangan ludah yang amat hebat, diiringi tinju, sepak, dan terjang. Bunyi dardur, kelentang-kelentung pun kedengaran dan rumah itu bergerak-gerak seperti diguncang gempa. Dengan sangat terperajat dan terburu-buru yang empunya rumah pun keluar. Di depannya si Togop sedang menghantam Sultan menjinjing alam, lalu ditolakannya sambil berkata dengan gusar, "Tidak tahu adab engkau ini berani menjatuhkan tangan kepada rajamu. Ia bukan raja, bukan kepala kampung, tetapi penipu. Ia yang mengajak kami menipu engkau, menyuruh kami menyebut dia kepala kampung. Engkau pun penipu." Kata kepala kampung palsu itu terengah-terengah sebab ketakutan. "Oh, sekarang aku sudah mengerti. Kamu bertiga ini bangsat penipu. Menyungkankan nasiku dengan akal busuk. Ayo kamu orang kampung ini, tangkap ketiga bangsat ini. Boleh kita bawa kepada engkau jaksa di Batong Toru." Kata yang empunya rumah kepada orang banyak yang sementara itu datang berkerumun ke tempat itu. Akan tetapi, sebelum orang banyak dapat melakukan perintah itu, Sultan menjinjing alam dengan kedua pengiringnya telah dapat meloloskan diri, melompat dari jendela dan hilang di tempat yang kelam. Hilang di Sudah, tempat Bu. yang kelam ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, nanti yang belum baca Agustina ya kayaknya ya. Nanti selanjutnya sama Ratmi juga sebenarnya belum baca. Nah, jadi dari yang bagian E ini tadi kita diminta untuk mengidentifikasi karakteristik. Nah, dari bacaan bertengkar berbisik ini, karakteristik karya sastra Melayu klasik ini apa kira-kira jawabannya? Misalnya dia temanya tentang apa? Ya, cerita rakyat. Kemudian selanjutnya tema khususnya. Tokohnya yaitu Togop, Togu, ada Engku. Sarah menjawab. Yang lain ada punya jawaban lain? Jadi ini latarnya, tempatnya dia pada sebuah perkampungan ya. Kemudian di akhir cerita ada suatu perkelahian antara si Togop dan Sultan menjinjing alam ya. Kemudian isi ringkasnya dari bertengkar berbisik ini apa kira-kira? Ada yang mau berbicara? Meringkas? Agustina bisa nggak? Pengen dengar suara Agustina juga.
Halo, Agustina bisa bersuara? Nggak bisa ya? Kalau gitu coba ke lihat deh, boleh ya? Halo, Risalia. Halo? Ya? Risalia kira-kira bisa ini menceritakan ringkasnya dari bertengkar berbisik. Oh, maaf, kayaknya ada suara-suara ya. Ya, Risalia udah bisa suara? Nggak begitu ini, dapat ceritanya. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Atau mungkin nih Talksball biasanya yang selalu maju pertama. Belum bisa juga. Oh, yaudah. Jadi ini itu namanya, ceritanya itu kalau tentang sastra Melayu itu biasanya ini dari daerah Sumatera itu ya. Di situ menceritakan tentang suatu pertengkaran antara si tokohnya, di sini ada si Togop, terutama yang mendominasi jalan cerita, kemudian ada Engku dan Sultan Gimbing Alam. Jadi memang kalau dalam sastra Melayu ini bahasanya, kemudian jalan ceritanya itu memang sulit untuk dipahami karena jalur penceritaannya oleh si penulis itu pun juga kadang sulit dipahami oleh orang yang awam. Jadinya hanya sekedar suatu bacaan aja. Jadi kalau kita mau benar-benar memahami, harus kita mempelajari bahasa Melayu sendiri dan juga harus dibaca berulang-ulang dari bacaan itu. Ya, selanjutnya Ana Meli baru datang. Ana Meli ini Atun ya? Betul nggak? Nama lengkapnya apa? Oh, Satun. Oh iya, beda. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ya ke bagian F, mengolah tema dalam penulisan cerpen. Jadi di sini dituntut untuk menentukan topik yang berhubungan dengan kehidupan diri sendiri untuk menulis cerita pendek, lalu menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan kronologi waktu dan peristiwa, mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen, pelaku, peristiwa, latar, dan konflik, dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Jadi, apa yang dimaksud tema? Tema itu merupakan ide atau inti dari sebuah cerita. Kemudian, pengarang dalam menulis ceritanya itu bukan sekedar mau bercerita, namun hendak juga mengatakan sesuatu kepada pembacanya. Jadi, istilahnya tell story gitu ya dari suatu cerita itu. Sesuatu tersebut bisa berupa masalah kehidupan, pandangan hidupnya tentang kehidupan ini, ataupun komentarnya terhadap kehidupan ini. Sebuah cerpen itu harus selalu mengatakan sesuatu, yaitu pandangan pengarang tentang hidup ini sehingga orang lain dapat mengerti tentang hidup ini dengan lebih baik. Tema merupakan hasil wujud perwujudan
dari pengamatan pengarang terhadap kehidupan yang dinyatakan dalam seluruh unsur cerita. Pengarang mempergunakan dialog tokoh-tokohnya, jalan pikirannya, kejadian-kejadian, dan setting cerita untuk mempertegas tema. Sebuah cerpen terkadang menimbulkan banyak penafsiran yang terletak pada tema yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerpen yang baik ini banyak mengandung persoalan seperti masalah moral, sosial, individu, spiritual, bahkan masalah politik. Dan seorang pengarang ini bisa saja mengemukakan tema yang sama dalam berpuluh cerpen-cerpennya, asalkan cukup bervariasi dalam mengungkapkannya. Selanjutnya, di halaman 62 ada tugas, yaitu yang pertama, tentukan pokok persoalan seputar masalah pribadi. Yang kedua, tentukan unsur-unsur cerita, seperti tokoh, dan perwatakan alur serta latar sesuai dengan tema yang telah ditentukan tadi, dan buat sinopsisnya. Kemudian dari sinopsis itu, dibuat menjadi cerita pendek yang menarik. Nah, jadi ini saya kasih waktu kira-kira 10 menit cukup untuk menulis. Jadi temanya terserah ya, masalah pribadi terserah. Jadi nanti yang sudah selesai dulu bisa mengacungkan tangan. Oh, Talksball udah selesai duluan. Yaudah, kita coba ke Talksball ya. Halo? Ya Bu, pengalaman pribadi kan Bu? Iya, jadi masalah pribadi. Tentukan temanya apa dulu? Temanya tentang cinta yang tak harus memiliki Bu. Cie. Oh ya. Aduh, masalah cinta nggak ada habisnya. Kemudian nanti Talksball membacakan cerita yang sudah dibuat. Lalu setelah dibacakan ceritanya, sebutkan tokoh dan perwatakan, kemudian alur dan latar dari cerita yang dibacakan tersebut. Ya, silakan dimulai. Judulnya Cinta yang Tak Harus Memiliki. Cerita ini dimulai saat usiaku 14 tahun, sekitar kelas 2 SMP. Ada seorang pemuda bernama Didi yang menjadi dambaan gadis-gadis di desaku. Tak bisa dipungkiri, Didi memang memiliki wajah yang rupawan. Seorang drummer grup band di desaku dan ketua Karang Taruna. Dan itu semakin menjadi daya tarik tersendiri baginya. Aku mempunyai teman semasa SD bernama Dodi, dan dia cukup dekat dengan Mas Didi. Pada suatu hari saat aku berangkat sekolah, tiba-tiba Mas Didi menghampiriku dengan motornya. Dan terjadilah obrolan seru yang tanpa aku sadari aku sudah berada di depan gerbang sekolah. Ternyata selama ini dia sering bertanya hal-hal tentangku ke Dodi. Cukup kaget mendengar pengakuan itu darinya, karena dia bisa dibilang artis di desa. Sedangkan aku cuma gadis kecil kusam dan tak tahu apa-apa. Semakin lama hubungan kami menjadi dekat. Aku sering dilibatkan dalam berbagai kegiatannya. Mulai kenal dekat dengan anak-anak band dan anak-anak Karang Taruna. Kami tidak pernah menamai hubungan kami dengan pacaran atau hubungan tanpa status atau apapun. Kami hanya dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Cukup lama saat-saat seperti ini kami lalui, sampai pada suatu hari sepupuku memberitahuku bahwa Rabu depan Mas Didi akan menikah. Hancur saat itu hatiku. Bumi berputar-putar di atas kepalaku, dan tiba-tiba tubuhku terduduk lemas di lantai. Sakit rasa hati ini setelah apa yang kami lalui bersama, setelah semua, dan dia menikah meninggalkanku begitu saja tanpa terlebih dulu memberitahuku. Hari itu pun tiba, hari di mana aku harus melihatnya bersanding dengan wanita lain. Walau sakit dan hancur hatiku, tapi hanya keikhlasan dan doa restu yang mampu kupersembahkan untuknya. Sudah 9 tahun lebih semua berlalu, tapi jujur dari hati yang paling dalam,
Kadang-kadang saat bertemu dengannya masih ada getar-getar rasa yang tidak bisa kuungkapkan. Ada sedikit getir, perih dan bahagia karena melihat dia bahagia bersama istri dan putra kecilnya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Aduh, jangan sedih ya, Toxball, dari ceritanya. Selanjutnya, ada lagi yang sudah punya ini, karangan cerita pribadi. Oh, Wawan ya? Ya udah, ke Wawan deh. Oh, ini sepertinya si Siti Mariam juga baru datang ya. Ngawat tuh enggak ini ya, enggak ketemu linknya. Oh, sudah. Ya, silakan Wawat. Beneran ya? Iya. Judulnya Anak Jalanan. Cikal bakal lahirnya Slang adalah sebuah grup bernama Cikinistun Compact yang dibentuk oleh Bim Bim pada awal tahun 80-an dengan personil Bim Bim, Kakak, Ridho, Ivan, dan Abdi. Markas mereka di Jalan Potot 14 menjadi situs wajib yang harus dikunjungi para slanker. Berawal saat aku duduk di bangku SMP, ada teman cowokku yang namanya Ahmad dan Didi membawa CD saat kerja kelompok ke rumahku. Saat ku dengarkan lagu Slang yang berjudul Gara-Gara Kamu, dari situ ku langsung ngefans dan tergila-gila dengan grup musik rock and roll itu. Ku koleksi semua aksesoris, kaos, poster, apapun tentang Slang pasti ku beli. Sampai-sampai tembok kamarku penuh dengan poster Slang. Orang tuaku cuma bisa geleng-gelengkan kepala karena dari 4 bersaudara, cuma aku yang terkesan tomboy. Sampai-sampai aku diucap cewek benar-benar berandalan karena aku bergaul dengan anak band nongkrong di tengah jalan, padahal orang tuaku terdidik dengan baik. Tidak salah mendidik kami. Ibu sangat tahu sifatku yang gak mau diatur. Oh, gemeter, Bo. Ya. Udah dah. Banyak, belum. Sudah. Oh, belum. Lanjutkan kalau gitu. Yang nggak mau diatur. Apa sih ya? Gemeter, Bu. Tapi ibu tidak melarangku selagi itu positif dan tidak mengganggu kegiatan sekolah dan meninggalkan sholat 5 waktu. Ibu bapak selalu mendukungku apapun, selalu masih ingat dalam benakku saat ku kena skor di sekolah gara-gara baju seragamku ku sablon gambar Slang. Ku langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah dan menyuruh wali murid datang ke sekolah. Dari dulu ku selalu punya impian ingin ketemu langsung dengan Slang, tapi itu antara mungkin dan tidak mungkin. Setiap Slang konser ku pasti ngelihat dimanapun itu, tapi tidak dapat izin dari orang tua. Karena terpikir olehku mendatangi markas Slang di Jalan Potot 14 Jakarta Pusat dengan menyisihkan uang jajanku kukumpulkan sedikit demi sedikit. Waktu orang tuaku tak mengizinkan, ku tetap memaksa dengan modal nekat barengan dengan para slanker Indramayu. Walau dengan uang pas-pasan, aku pun berangkat, tapi sangat disayangkan Slang nggak ada di markas. Hatiku miris. Pak, ini gara-gara nggak dapat izin dari orang tua. Saat pulang kehabisan ongkos, akhirnya kami pun mengamen untuk mendapatkan uang ongkos pulang. Sepanjang perjalanan ku hanya terdiam sambil menghela nafas. Mungkin nggak
ada kemungkinan untuk aku bisa ketemu langsung dengan idolaku. Tapi siapa sangka pada tanggal 18 Agustus 2013, yang diundang ke Taiwan saat temanku memberitahu, seakan-akan tidak percaya kalau ini hanya mimpi. Ku coba dari informasi beli majalah, cinta ternyata benar. Ya Allah, betapa senangnya hatiku. Tapi siapa sangka teman-temanku nggak ada yang hibur. Dengan modal nekat dan tekad yang kuat, terpaksa beranikan diri, pergi sendiri. Walau itu pertama kalinya aku libur, sampai-sampai di lokasi banyak skanker dan selengki menanti di pintu masuk. Sampai bersujud di depan pintu gerbang, rasa senang yang kurasa tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Di awal ada acara dengan perform dari relik dan Pandawa, para flanker pun mulai meratapkan gedung stadium itu. Tidak sabar menanti perform dari Slang. Tepat jam 2 siang, saat Slang naik di atas panggung, semua flanker berteriak. Aku rela berdesak-desakan hanya ingin berdiri paling depan. 10 lagu pun dibawakan oleh kakak, sang vokalis. Tepat jam 4.30, acara pun selesai, tapi aku tidak beranjak pergi. Aku minta foto sama Slang, tapi panitia tidak mengizinkan. Aku sampai menangis, sampai memohon-mohon. Akhirnya panitia pun berantusias dan mengizinkan aku masuk. Di depan yang aku pun menangis memeluk Bunda Ivet. Apakah ini mimpi? Aku sampai menampar titikku sendiri, mencubit bibirku sendiri. Tapi ternyata ini benar-benar tidak mimpi. Aku bisa mendapatkan foto bareng dengan Slang dan tanda tangan Slang. Hah? Pancirela. Bila Bo, aku manggil Bo. Iya. Sudah ya, selanjutnya ada lagi. Makasih Bo. Anara. Pun. Santi. Oke, Santi. Oke, judulnya jika Anda jadi aku, apa yang kau kan perbuat? Sejak lama aku berusaha diam dan bersabar dengan kelakuanmu yang begitu sangat mengganggu kehidupanku. Seringkali aku rasa ingin marah, maka ingin rasanya aku ungkapkan rasa kesal di hatiku. Semua cara telah aku coba setelah aku sudah aku buat, tapi lagi-lagi dia punya cara untuk menggangguku. Bukan hanya risih dengan kata-katanya, tapi rasanya begitu keterlaluan. Rasanya sungguh tak pantas rasanya. Bisa dibilang tak seorang yang telah putus urat malunya. Bisa-bisanya dia melakukan hal itu kepadaku. Bahkan bukan hanya kepadaku. Aku sungguh sedih untuk kakakku. Tega-teganya dia berbuat seperti itu. Ditambah lagi dia yang nggak punya malu di depan orang tuaku. Rasanya malu deh jadi cerita aib sendiri. Sudah. Itu aja. Sudah lah. Ya itu aja. Ya, terima kasih. Jadi ini tokohnya ini tokoh aku ya, sudut pandang orang pertama dan juga lingkungannya rata-rata dari teman-teman dari si tokoh ini sendiri. Kemudian alurnya alur maju dan latarnya sepertinya di kampung masing-masing ya. Selanjutnya ada lagi yang mau membaca karangan pribadinya. Agustina belum keluar ini suaranya. Udah bikin belum? Atau Risalia? Atau mau ini Kusnul Fatimah? Kuan Amin. Oh iya, Kuan Amin juga belum ngomong ini.
Konami mikrofonnya udah saya nyalakan. Sepertinya belum bisa Mbak Ratmi ini. Ke Risalia dulu deh coba. Halo, halo, Ya, silakan Risalia. Bu, dengar Bu, Ya, silakan Risalia. Dengar, dengar Bu. dengar. Ya, dengar. Oh, Dengar. judulnya Sahabat Kecilku. Persahabatan ini kami jalin sejak kecil, mulai dari kelas TK hingga SMP, karena rumah kami berdekatan. Hmm. Gepeng, begitu aku memanggilnya, tapi nama aslinya sebenarnya Yusuf Bahtiar. Seorang anak lelaki yang pendiam dan pemalu semasa kecilnya. Itulah karakter Gepeng. Beda jauh denganku yang tomboy dan bandel. Dia tergolong cengeng waktu kecil. Sampai-sampai tiap pergi sekolah dari TK hingga SMP, kita berangkat bersama setiap pagi. Dengan memakai sepeda mini punyaku, kami berboncengan ke sekolah. Dari banyak teman-teman yang mengejek kami. Malu sih, tapi masa bodoh lah, itu pikirku. Dan sampai sekarang persahabatan itu masih kami jalin dengan baik. Udah Bu, terima kasih. Oh, udah. Ya, terima kasih juga. Ya, singkat tapi nggak apa-apa. Suaranya Risalia kok kayaknya juga mirip sama Kusnul Fatimah ya. Ada mendayu-dayunya gitu. Selanjutnya Kotiah ya, yang udah siap. Halo Ibu, Ya, judulnya Anak oh Gelandang Risalia penyanyi Sementara. dangdut. Iya, Judulnya Anak Gelandang Sementara. Cerita pribadi saya. anak Tapi anak saya gelandang apa? sementara. Anak Oh, anak gelandang sementara. sementara ya. Pada saat itu Selanjutnya. saya bekerja di kota Depok. Saya kerja sebagai babysitter. Tapi sesampai di tempat kerja, ternyata saya disuruh untuk memantau dan mengamati keadaan jalanan anak jalanan seperti anak-anak pengamen, gelandangan, pengemis, dan pekerjaan anak jalanan lainnya. Saya dilepaskan di tengah jalan pas di bawah jembatan pada jam 11 malam. Pekerjaan itu saya jalani selama 2 minggu. Saya dikasih pakaian yang compang-camping tidak karuan, makan pun seadanya. Jadi anak jalanan ternyata tidak enak, tidak seenaknya saya bayangkan. Tugas saya ternyata mencatat dan mengetahui apa yang saya lihat di kehidupan anak jalanan. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Kotia. Ada lagi yang mau membaca? Agustina? Kita belum dengar suara Agustina ya. Yang lain ada yang sudah?
Kayaknya ini tadi sampai kita mulainya kan jam 9.20. Kalau 90 menit berarti sampai 50 ya. Iya, kayaknya sampai jam 10.50. Oh, udah digobrak baru matiin lampu. Oh, ya udah. Saya kalau mau ini duluan, keluar duluan enggak apa-apa. Selanjutnya Siti Aminah ya. Halo Bu. Iya. Ya. Ini judulnya Semangatmu Menghancurkan Hidupku. Masih kuingat jelas pesan terakhir darimu. Kau ingin aku menjadi wanita yang hebat dan mandiri, sukses dalam segala hal. Setiap hari pun kau selalu memotivasi diriku untuk tetap semangat. Hari-hariku kulalui dengan penuh warna. Kau bukan hanya kekasihku, tetapi kau juga semangat dan masa depanku. Chandra, itulah namamu. Orang yang telah mencuri dan memikat hatiku. Ganteng, mapan, dan juga mandiri. Ramah dan humoris. Setelah semua kesuksesan telah aku dapatkan dan aku bisa mewujudkan semua mimpi-mimpiku, tapi sayang beribu sayang, kesuksesanku kau balas dengan undangan pernikahanmu. Saat itu hatiku hancur, apa yang telah aku dapatkan kini tak bisa aku berbagi dengan kau, karena kau telah menjadi milik orang lain. Terima kasih Bu. Oh, sudah ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu tadi Kusnul Fatima bikinnya udah selesai. Kalau belum selesai kita tunggu. Mungkin yang lain ada yang udah selesai. Nggak ada lagi. Kita lanjut boleh? Ke yang bagian G ya, memahami nilai-nilai dalam puisi. Jadi di sini dituntut untuk mendiskusikan hubungan isi puisi dengan realitas alam, atau hubungan isi puisi dengan sosial budaya, maupun hubungan isi puisi dengan masyarakat. Nah, jadi nilai merupakan sesuatu yang berharga, yang diakui dan dihargai secara umum. Dalam sebuah puisi, nilai berkaitan erat dengan segala sesuatu yang menjadi latar belakang dari penciptaan puisi tersebut. Puisi-puisi sufistik karya Amir Hamzah, Amar Subhanuddin Alwi, dan juga Ahmadun Yosi Hervanda dilatar belakangi oleh masalah keagamaan, sehingga nilai religi tampak lebih dominan. Ada pula yang memilih masalah sosial politik seperti tampak pada beberapa puisi karya W.S. Rendra dan Wiji Tukul. Adapun nilai-nilai moral dapat ditemukan pada beberapa puisi karya Taufik Ismail. Oh ya, Amini silakan izin. Kemudian tugasnya halaman 62, baca dengan sesama puisi berikut, kemudian diskusikan tentang nilai-nilai sosial, budaya, moral, dan religi yang terdapat dalamnya. Nah, ini siapa yang mau membaca? Jadi satu orang baca satu puisi keseluruhan ya.
halaman 62. Siapa yang mau baca puisi duluan? Awin Mu'alifah? Iya, ditunjuk sama Wawan, mau? Atau Sarah? Mau baca puisi? Oh iya, boleh dicoba, Sarah. Ntar saya aktifkan dulu ya. Iya, Dengar suara Sarah. Kalau puisi Iya, kan dengar. harus dirangkai, Bu. Ya harus dirangkai. Sarah kan nggak bisa merangkai puisi. Oh, ya coba aja dulu. Dicoba. Bacanya Orang gimana? bakal, nilai merupakan itu ya puisinya. Bukan, yang ziarah 2 itu loh bawahnya. Seorang remaja. Iya, Seorang remaja kah? Aduh, Iya, benar. Bisa? Susah? gugup, Bu. Susah. Susah, nggak bisa bikin, nggak bisa bikin puisi. Nggak bisa bikin puisi-puisi, jadi nggak bisa. Maaf, Bu, yang lain aja. Ya udah, kita coba ke ini. Siapa tadi? Anna Meli ya. Ya, Anna Meli silakan. Halo? Ya. Ziarah 2. Seorang remaja meraih jendela gadisnya, membawa rambut tondas manggung di sana. Tahun berangkat, tahun tiba menjatuhkan bunga. Di jalan, memperbaharui musim dalam hatimu. Terus nggak, Bu? Iya, dengar. Sudah atau terus? Oh, terus sampai selesai. Oh. Seorang ayah merenung lewat ambang pintu. Ke arah jalan, anak-anak berlarian menuju sekolah. Anak berangkat besar, anak-anak dilahirkan, menyelinapkan warna putih di rambutnya, di alisnya. Seorang musafir merenung pintu candi, berkeliling, menyeru-nyeru satu nama, di tangannya karangan bunga yang dipetik dari seperti langit. Bunga mekar, bunga pelayu,
namun pintu tertutup saja, tertutup jua. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Uswatun Hasanah ini, oh Facebooknya juga Ana Meli ya. Selanjutnya yang mau Ayu Mas Ayu ya. Ya, ya. Halo, Ya. Ziarah 2, karya Taini KM. Seorang remaja merungut jendela. Gadisnya menggerai rambut dan bersenandung di sana. Tahun berangkat, tahun tiba dan lima. Di jalan, memperbaharui musim dalam hatimu. Seorang ayah merenung lewat ambang pintu. Ke arah jalan, anak-anak berlarian menuju sekolah. Anak berangkat besar, anak-anak dilahirkan, menyelipkan warna putih di rambutnya. Sambil menunggu tandi, menyeru-nyeru satu nama, di tangannya kanan yang dipetik dari langit. Bunga mekar, bunga pun layu, namun pintu tertutup saja, tertutup jua. Sumber nyanyian Tanah Air 2000 halaman 88. Ya, terima kasih Ayu Mas Ayu. Sayangnya suaranya putus-putus ya. Kurang jelas. Selanjutnya ke Siti Aminah ya, mau baca. Halo Bu, Ya. Ziarah 2, karya Taini KM. Seorang remaja merenungi jendela. Gadisnya menggerai rambut dan bersenandung di sana. Tahun berangkat, tahun tiba menjatuhkan bunga. Di jalan, memperbaharui musim dalam hatimu. Seorang ayah merenung lewat ambang pintu. Ke arah jalan, anak-anak berlarian menuju sekolah. Anak berangkat besar, anak-anak dilahirkan. Menyelipkan warna putih di rambutnya, di alisnya. Seorang musafir merenung pintu candi, berkeliling, menyeru-nyeru satu nama, di tangannya karangan bunga. Yang dipetik dari peti langit, bunga mekar, bunga pengayu. Namun pintu tertutup saja, tertutup jua. Sumber nyanyian Tanah Air 2000. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, suaranya masih berisik ya. Kurang jelas juga. Kira-kira yang bisa jelas kayaknya ini deh. Husnul Fatimah ya. Bisa suara nggak Husnul Fatimah? Coba baca puisi. Dengar Bu? Halo? Ya, dengar. Ya. Ziarah 2, karya Saidi KM. Seorang remaja merenungi jendela.
Gadisnya menggerai rambut dan bersenandung di sana. Tahun berangkat, tahun tiba menjatuhkan bunga di jalan. Memperbarui musim dalam hatimu. Seorang ayah merenung lewat ambang pintu ke arah jalan. Anak-anak berlarian menuju sekolah. Anak berangkat besar. Anak-anak dilahirkan menyelipkan warna putih di rambutnya, di alisnya. Seorang musafir merenung pintu candi. Berkeliling menyeru-nyeru satu nama. Di tangannya karang bunga yang dipetik dari peti langit. Bunga mekar, bunga pun layu. Namun pintu tertutup saja. Tertutup jua. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Menghayati membaca puisinya. Cuman tadi ada yang di baris ketiga itu ya, yang tahun berangkat, tahun tiba menjatuhkan bunga, itu harusnya titik, bukan dilanjutkan menjatuhkan bunga di jalan. Kemudian yang seorang ayah melewat ambang pintu itu juga titik. Tadi kan dilanjutkan sampai yang ke arah jalan ya. Ya, selanjutnya yang tadi tugas cerita pendek masalah pribadi udah selesai. Husnul Fatimah. Halo. Halo. Husnul Fatimah. Oh, belum. Halo, Ya, Bu? masih suara. Oh ya udah ya udah. Ini matiin dulu deh. Kalau gitu kita sekarang bahas dari nilai-nilai ya yang ada di puisi Ziarah 2. Kira-kira ada nilai sosial dalam puisi ini? Atau nilai budaya? Kalau nilai budaya di paragraf yang maksudnya di baris yang mana? Saya coba ke ini dulu. Eka dulu ya. Budayanya yang di baris yang kata apa? Halo? Hah? Ya, Eka, Itu, Bu, yang mana? seorang musafir merenung pintu candi berkeliling menyeru-nyeru satu nama. Itu, Bu. Itu budaya ya? Kan candi, Bu. Candi bukannya masuk ya budaya, Bu? Iya, benar. Jadi itu termasuk budaya. Kemudian ada yang bilang agama juga ya. Agama ini Anamelia, coba. Ya, Anameli yang baris kemana? Keberapa? Yang itu, yang baris ke 1, 2, 3 juga, Bu, yang menyeru-nyeru satu nama di tangannya membawa karangan bunga itu. Maksudnya kan berziarah itu ya, Bu? Iya, berziarah. Ya, keagamaan atau budaya, Bu? Jadi bisa keduanya. Jadi kayak yang ini.
tentang ziarahnya sendiri yang tentang menjatuhkan bunga kemudian ke candi itu merupakan nilai budaya. Kemudian ada juga unsur agama itu yang pada baris kedua dari bawah itu ya. Kata yang dipetik dari peti langit. Nah, itu maksudnya peti langit itu di situ ada nilai religi. Kemudian ada juga nilai sosial, misalnya dengan kata-kata seorang remaja merenungi jendela, kemudian menggerai rambut dan senandung di sana. Kemudian juga ayah yang merenung lewat ambang pintu. Kemudian anak-anak berlarian menuju sekolah. Anak berangkat besar, kemudian anak-anak dilahirkan, itu termasuk nilai sosial. Ya, lebih tepatnya memang di sini ada bunga dan ziarah ini termasuk dari budaya agama Hindu. Selanjutnya kita ke ini ya, latihan. Jadi satu orang membaca satu nomor di latihan. Sekaligus jawabannya ya. Pertama saya dari atas saja ya. Ke Eka dulu. Eka silakan membaca nomor 1. Penanaman padi di lahan sawah dapat dilakukan dengan langsung dan pindah bibit. Cara sebar ini dilakukan karena keterbatasan tenaga. Cara serba langsung banyak dilakukan di Malaysia dan Thailand. Kelebihan sebar langsung yaitu penanaman lebih cepat dan tanaman padi tidak mengalami stres seperti pindah bibit. Kelemahannya yaitu pembersihan gulma agak sukar karena jarak tanaman tidak teratur. Persoalan dapat diatasi dengan penyemprotan pestisida pratumbuh. Pikiran utama paragraf tersebut terdapat dalam kalimat satu Bu A. Ya, benar, yang penanaman tadi di lahan sawah dapat dilakukan dengan langsung dan pindah bibit ya. Terima kasih Eka. Selanjutnya ini tinggal sisa waktu 5 menit lagi kayaknya. Jadi kayaknya kita nggak bisa menyelesaikan latihan semuanya, jadi mungkin sampai nomor 5 aja ya. Yang nomor 2 Riri Rianti. Kalau nggak sampai 5 menit, mungkin nggak sampai juga ini nomor 5. Peningkatan usaha pekarangan dapat dilakukan. Bisa Bu. Peningkatan usaha pekarangan dapat dilakukan dengan 2 macam cara, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penguasaan secara optimal. Intensifikasi antara lain dapat dilakukan dengan cara mengubah sawah menjadi pekarangan. Jawabannya B. Cara meningkatkan usaha pekarangan. Ya Bu. Bu.